Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami di Makassar ini kurang lebih 50 menit lagi menuju waktu berbuka puasa. Jadi mungkin saya tidak berlama-lama. Sebentar mungkin saya bahas secara sekilas. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu, ada guru saya, ada mentor saya di forum ini, Uda Irfan. Assalamualaikum Uda. Terus ada Fahri juga tadi yang sudah memaparkan materi tentang akselerasi. Bagaimana kemudian kita mengakses dan mengupgrade kapasitas diri ini dengan akselerasi yang cepat di masa COVID-19 dan wabil khusus di bulan Ramadan yang sama-sama kita ketahui banyak waktu senggang, banyak waktu luang yang kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan ibadah. Baik, saya mungkin akan membahas dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang based on experience yang kemudian saya lalui baik di masa pandemi seperti saat ini ataupun masa-masa yang sebelumnya. Tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Fahri begitu menarik dan saya menyimak sepenuhnya. Memang banyak sekali hal-hal di masa pandemi COVID-19 dan khususnya lagi di bulan Ramadan ini memberikan kelonggaran waktu yang cukup luas untuk kita mengupgrade diri dan sangat amat disayangkan ketika dalam masa-masa luang seperti ini, masa-masa waktu yang begitu luas seperti ini, kita kemudian tidak berhasil melewati progres dan hasil-hasil yang signifikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam kondisi yang terbatas sekalipun dalam artian waktu kita mungkin kita terbilang sempit, harus mengerjakan segudang aktivitas yang lainnya, kita kadang-kadang ada pada posisi pencapaian tertentu. Nah, hari ini dengan situasi bahwa tidak ada yang kemudian waktu lain selain stay at home misalnya, maka tentu banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi dalam kondisi tertentu memang aspek-aspek lain mungkin ada yang terbatasi karena kurangnya physical contact, tidak adanya kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan dalam bentuk kontak fisik. Kalau dulu-dulu saya coba mereview, saya coba mengingat masa-masa tahun-tahun 2 tahun dan setahun yang lalu, begitu kemudian saya ingin masuk dan maju sebagai bagian daripada kontestasi politik melalui partai kita, partai PKS, saya rutin konsultasi dan saya rutin bertemu, saya rutin silaturahim dan saya rutin kontak ke Uda Irfan misalnya. Saya sampaikan ke Uda Irfan, udah saya menghadapi kondisi seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa. Nah, apa yang kemudian saya ingin sampaikan dengan kondisi ini bahwa dalam kondisi terbatas seperti yang kita alami hari ini, tentunya tidak boleh membatasi diri kita untuk melakukan upgrade, untuk melakukan peningkatan kapasitas. Dan saya ingin mereview dengan memberikan 9 gambaran ke teman-teman. Jadi ada 8 gambaran yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekaitan dengan bagaimana kemudian kita mengupgrade kapasitas khususnya agar terlihat progres. Karena kadang-kadang sebenarnya kita berpikir seperti ini. Di rumah kita punya waktu luang, kita punya waktu senggang. Sometimes kita punya bayangan, oh nanti sebentar malam misalnya saya mau buat A, B, C, D, E. Besok saya mau melakukan A, B, C, D, E. Dan saya sudah membayangkan hasilnya akan seperti ini, outputnya akan seperti ini. Tapi kadang-kadang waktu malam terlewatkan, besok juga terlewatkan, nggak ada hasil sama sekali yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian tidak kita bayangkan dan inilah yang kemudian tidak kita harapkan terjadi sama kita anak-anak muda. Karena anak muda itu memang seidealnya dan seyogianya adalah progresif, menunjukkan hasil yang signifikan, memberikan impact yang luar biasa. Sehingga kalau ada anak muda yang kemudian masih banyak hasil daripada kegiatan-kegiatannya dengan sesuatu yang unfaedah, dengan sesuatu yang tidak memberikan dampak ke orang lain dan dampak terhadap dirinya juga, maka tentu ini tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus. Kita harus mengubah dan memikirkan pola-pola yang baru, pikiran-pikiran yang baru. Nah, saya coba mereview dengan 8 poin yang saya akan sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana kemudian dari hari ini, dan sebenarnya ini mau ada COVID ataupun nggak ada COVID, mau bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan, targetan ini harus ada. Apa itu? Yang pertama,
kita harus punya passion. Kita harus tahu bahwa passion kita ada pada bidang ini. Saya mengambil contoh bahwa sebelum kemudian memilih, menempuh dan bahasanya berikhtiar di jalur politik, saya kemudian concern pada sektor bisnis. Saya kemudian menghabiskan waktu dengan kegiatan berbisnis. Nah, saya menganggap bahwa bisnis ini is my passion gitu. Bisnis ini adalah sesuatu yang saya kerjakan dan bikin hati saya senang dan bikin dampak ke orang lain. Inilah yang saya maksud bahwa setiap dari kita itu harus punya passion dan harus tahu passion apa yang kira-kira bikin kita senang. Nah, hari ini contohnya setelah 7 tahun kemarin menggeluti bidang bisnis, saya merasa bahwa di dunia politik ini benar-benar adalah passion saya. Dengan ikut berpolitik, dengan ikut menjadi bagian daripada kader PKS muda, saya merasa kader partai PKS, saya merasa bahwa ini adalah cara saya kemudian untuk memberikan bentuk ikhtiar terhadap bangsa. Nah, ini yang kemudian harus kita punya. Jangan sampai kemudian semua proses kehidupan kita lalui, semua kegiatan kita lewati hari demi hari tanpa ada passion yang kemudian bikin kita senang. Biasanya kalau kondisi ini terjadi, kita tidak akan pernah punya arah, kita tidak akan pernah tahu sampai ke titik mana dan sampai ke bagian apa kemudian kita ingin capai. Sehingga jangan heran kalau banyak anak-anak muda hari ini yang dibahasakan oleh media misalnya bahwa tidak ada sesuatu yang progresif. Padahal satu sisi bahwa sejarah muda, sejarah orang-orang muda, sejarah anak-anak muda itu selalu identik dengan sesuatu yang progres dan sesuatu yang bernilai gebrakan baru. Inilah yang kemudian kita harapkan bahwa setiap daripada kita memang harus punya passion. Nah, saya masuk ke yang kedua. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa ada satu hal yang kita senangi, itulah yang kemudian kita geluti. Maka kita perlu untuk menetapkan roadmap. Ini juga saya banyak belajar dari Uda Irfan. Izin Uda Irfan, saya mengcopy beberapa materi-materi Uda yang sering disampaikan dalam sesi-sesi diskusi. Yang kedua adalah kita harus punya roadmap. Life roadmap ini begitu sangat amat pentingnya untuk menentukan kita 10 tahun ke depan akan menjadi apa. Kita 5 tahun ke depan akan menjadi apa. Tahun depan, apa sih yang akan kita capai? Kalau ini semua kita susun dengan baik, kemudian menyusun kerangkanya, dengan menetapkan target-target harian, target mingguan, target bulanan, sampai goal tahunan, goal 5 tahunan, dan goal set 10 tahunan, maka kita akan ada pada wilayah yang cenderung aman lah kira-kira. Perlu teman-teman ingat bahwa tantangan globalisasi dan tuntutan zaman memang mengharuskan kita untuk menyusun roadmap ini dengan menyesuaikan keadaan. Artinya apa? Kalau hari ini teman-teman melihat bahwa ada era digitalisasi yang begitu kencang, ada era digitalisasi yang begitu cepat mengakselerasi informasi, maka semua yang kita susun menjadi roadmap kehidupan kita harus kita sesuaikan dengan itu. Artinya, setiap dari kita wajib dan memang harus memiliki jangka panjang apa yang kita ingin bikin. Kalau orang bilang, saya tidak membayangkan 10 tahun, ya berarti teman-teman harus memulai dengan langkah-langkah kecil dulu. Minimal di bulan Ramadan misalnya, kita sudah harus punya targetan bahwa saya akan khataman Al-Quran 3 kali, saya akan khataman Al-Quran 4 kali. Nah tentu dalam menyusun rangka roadmap itu, khatam 4 kali, khatam 3 kali, kita kan harusnya menyusun sistematika uraian seperti apa kemudian bisa sampai di 3 juz dalam waktu 30 hari. Seperti apa kemudian bisa khatam di 4 juz dalam waktu 30 hari. Nah inilah yang saya maksud bahwa roadmap itu harus clear. Dan roadmap ini harus spesifik, terperinci, sistematis. Artinya kita harus tahu goal set kita yang betul-betul terinci, jangan dibuat general, bikin khusus. Artinya inilah yang kemudian saya coba banyak lakukan based on experience. Saya melihat betul-betul perubahan yang begitu signifikan dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sampai bahkan tahun kemarin dengan tahun ini. Dan memang ini menjadi indikator yang sangat wajib kepada semua anak muda supaya kita tidak salah arah, supaya kita tidak salah masuk ke pergaulan-pergaulan yang tidak kita harapkan. Tadi disampaikan sama Fahri misalnya bahwa ada beberapa agenda kehidupan yang sifatnya menjadi kebutuhan, ada agenda kehidupan yang sifatnya biasa-biasa saja, misalnya kongko-kongko yang unfaedah, nongkrong yang unfaedah itu disingkirkan dulu. Kalau masih bisa ditunda, cari yang lebih berfaedah. Misalnya ini yang saya maksud dengan fokus pada tujuan hidup kita dengan membuat roadmap. Nah, yang ketiga adalah teman-teman don't stop to be learner.
kita harus benar-benar menjadi pembelajar yang mengetahui apalagi yang kemudian harus kita upgrade dari diri kita, siapa yang kemudian harus kita jadikan tempat untuk belajar, dan bagaimana proses belajar itu kita ukur terperinci. Karena kenapa? Proses belajar ini jadi bahasanya begini nih, seorang dokter sekalipun setelah selesai dengan gelar title dokternya, itu tidak akan berhenti pada proses itu. Tantangan dan keadaan mengharuskan ia mencari tahu apalagi yang baru yang harus di-upgrade. Sehingga kita pun juga demikian. Dengan capaian tertentu tadi, dengan punya passion, dengan punya tujuan hidup, kita harus mempelajari bagaimana kemudian kita bisa sampai pada titik-titik itu. Dan yang berikutnya ini sangat amat penting, saya rasakan sekali bagaimana manfaat daripada yang keempat ini dalam kehidupan keseharian saya, bahwa ternyata kita tidak bisa mencapai semua indikator-indikator capaian kehidupan kita, dan kita tidak akan pernah melangkah dengan akselerasi progresif capaian yang begitu cepat kalau tidak dengan mengakses relasi seluas-luasnya, kalau tidak dengan membuka jejaring yang seluas-luasnya. Sehingga saya ingin bilang sama teman-teman bahwa berkaitan dengan networking ini, berkaitan dengan jaringan ini, berkaitan dengan relasi ini menjadi sangat urgent, ini menjadi sebuah pilihan yang harus, bahwa kita harus ada pada bagian daripada orang-orang yang satu circle, orang-orang yang satu visi, orang-orang yang satu misi, bahwa setiap daripada kita ini tidak akan mungkin bisa bukan tidak akan mungkin bisa, akan jauh lebih bisa hasilnya menjadi maksimal, hasilnya menjadi optimal kalau kita berada di lingkungan dan relasi yang tepat. Nah, yang keempat tadi, yang kelima teman-teman, ini yang menjadi bahaya, ini yang menjadi keadaan yang kita lihat belakangan. Sosial media ini kan begitu banyak krisis identitas yang terjadi di kalangan kita, anak-anak muda. Sosial media mempertontonkan kita begitu banyak kelakuan-kelakuan anak muda yang tidak sejalan dengan idealisme kita sebagai part of agent of change ya. Sehingga banyak kemudian pandangan-pandangan bahwa idealisme anak muda hari ini sudah mulai tergerus sebenarnya, dan itu bukan hal yang pandangan yang salah, karena memang banyak indikator yang mengarah ke sana. Nah, sehingga saya ingin bilang sama teman-teman, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk itu terjadi dalam diri kita, kita harus membiasakan diri untuk tidak berada pada lingkungan yang negatif yang bersifat toksik. Jadi jangan sampai kita ada pada lingkungan yang sifatnya menjadi racun lah kira-kira. Artinya kadang-kadang kita bahasanya suka menjelek-jelekan lah, ini yang tidak kita inginkan. Yang ke-6, yang ke-7, dan yang ke-8 saya coba rangkum dengan waktunya sisa 7 menit, soalnya saya coba rangkum dengan menyampaikan ke teman-teman bahwa sebisa mungkin tetap selalu rendah hati, jangan selalu merasa berpuas diri, dan tadi proses belajar sudah saya sampaikan juga. Dan pastikan bahwa kita punya role of model, pastikan bahwa kita punya mentor, pastikan bahwa kita punya coach. Saya pribadi belajar politik misalnya sama Uda Irfan, dan Uda Irfan sampai saat ini juga sometimes saya sering kontak-kontakan, termasuk dengan beberapa lah sahabat-sahabat di luar daripada circle partai misalnya. Saya juga banyak mengakses mereka dalam arti dan dalam kapasitas untuk mengupdate diri, dan dalam kapasitas ingin mencari apalagi sih pola-pola yang baru. Maaf, yang terakhir saya takut tidak ikut kebahas bahwa hari ini kita jangan sampai lupa dengan teknologi. Kita jangan sampai melek dengan teknologi. Dengan keadaan kondisi COVID-19 ini, saya membaca hasil penelitian bahwa banyak di antara kita akhirnya menghabiskan waktu di depan gadget kita. Artinya apa? Karena perubahan tantangan zaman ini, karena perubahan tantangan keadaan ini, dengan kondisi COVID akhirnya orang menyebut dengan istilah kehidupan yang baru dan banyak bertransformasi ke digital, maka tentu harapan saya sebagai anak muda jangan sampai melek dan jangan sampai resisten dengan digital. Meskipun tadi benar yang disampaikan oleh Fahri, bahwa jangan sampai edik juga, jangan sampai menjadi kebiasaan buruk juga dengan sedikit-sedikit melihat Facebook, sedikit-sedikit melihat Instagram. Tapi yang saya maksud dengan melek dengan digital adalah memastikan bahwa diri kita ini ikut menjadi bagian daripada yang memperhatikan kebermanfaatan digital untuk menunjang akselerasi terhadap progres-progres yang ingin kita capai. Barangkali itu, saudari moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.